Kalau aku sih mungkin ngeliat posisinya Fedi manusiawi banget ya, karena namanya juga cinta banget kan sama istrinya, dan mungkin butuh waktu, dan setiap orang aku rasa punya waktu yang beda-beda untuk bisa healing gitu ya, bisa heal, sorry. Jadi kalau misalnya dia udah sembuh dari griefnya dan dia udah siap untuk menerima orang yang baru, ya memang waktunya nggak bisa dikomporin sama kita bertiga, even kita udah deket lama gitu kan. Tapi itu justru serunya, gimana kita bisa membersamai Arman ini untuk sampai akhirnya dia mau menerima orang baru. Kalau aku kan posisinya aku syuting bareng mereka nih, jadi nggak kebagi jadi aku jadi kepala sekolah. Jadi sebenarnya dari sisi seorang ayah yang harus membesarkan anak yang juga sebenarnya berduka ditinggal ibunya, gimana dia berjuang untuk menjadi ayah yang baik, tapi in the same time pasti juga berusaha untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Jadi ya lebih dari sisi seorang ayah yang berat juga ya, ngebayang gitu loh, harus membesarkan seorang anak terus ada orang baru pula. Jadi kayaknya adjustmentnya banyak gitu di saat itu yang menjadi tokoh Arman yang kita rasain, yang aku rasain sebagai kepala sekolah. Tapi mungkin boleh dikasih tahu dulu dong, Mona jadi siapa, karakternya seperti apa, pemimpin seperti apa, Kak Enggi seperti apa? Kalau aku sih jadi Arman tuh punya teman-teman kantor yang udah akrab banget, udah kayak family friends. Nah aku sama Meisha nih istri-istrinya. Nah aku istrinya Irgi. Gitu, jadi siapa sih? Irgi sih, kan nggak ada nama. Oh iya, jadi Irgi sahabatnya. Oh ada nama ding. Kalau laki gue namanya Eko, masa lu nggak lupa sih nama aku istrinya Eko. Aku ingetnya dia lupus. Zainuddin. Zainuddin. Aku istri Ipul ya. Itu Ipul. Oh Ipul. Aku istrinya Ipul. Iya tuh. Asisten aku malah ingat. Aku istrinya Eko. Terus satu lagi Leoni sebenarnya, dia jadi istrinya Hadi. Ya, dia hebat. Gitu. Aku tak bernama ibu kepala sekolah. Mawar. Mawar bisa jadi Mawar. Gimana rasanya bisa main lagi bareng? Kan tadi kayaknya bilang udah lama nggak main. Iya. Seru ya Nji. Kita begitu Gue gak bareng sama Enggi udah lama main. Aku tuh terakhir tuh tahun, udah lama banget, bener-bener lama banget. 2000 belum masuk ya, Nji? Udah. Pokoknya 2000 ya? terakhir sinetron tuh 2001 bahkan, terus sempat ada cameo juga. Terus tapi abis itu udah nggak main lagi udah sama sekali nggak berakting lagi. Ya emang benar tadi passwordnya adalah Kay Mangunsong gitu. Kita juga. Karena kan dulu aku pas syuting Lupus sama Mbak Kay, jadi yaudah deh ayo deh gitu. Ternyata aku pikir juga bareng sama mereka, ternyata aku jadi ibu kepala sekolah. Terus udah gitu sumpah itu cocok sih lo. Tapi nervous banget loh, senewan banget karena gini, syutingnya kirain hore-hore seru-seru gitu ya, terus udah gitu ternyata langsung berhadapan sama Fedi dan Manda gitu, jadi kita bertiga aja nih gitu syutingnya, nggak ada rame-rame gitu. Jadi di situ sih jujur senewan banget, harus ngafalin skrip, terus udah gitu berhadapannya sama dua aktor papan atas gitu, kayaknya aku rasa yang boleh gak tukeran peran sama Leoni deh gitu, aku bareng sama mereka aja gimana. Tapi ya seru sih, menantang sih ternyata. Jadi kan satu yang udah lama aku tinggalin, pas balik lagi menyenangkan ya gitu, kangen juga ya gitu, seru sih gitu. Tapi kalau Novia sendiri pas udah terjun agak-agak lupa beberapa kali take atau kayak gimana pada saat senervous itu kah? Bersyukurnya enggak sih, aku juga gila lumayan nih gitu lah. Jadi itu sih sebenarnya enggak juga sih, cuman jujur aku senewan banget. Ya bayangin aja coba udah lama banget aku nggak ketemu dua orang itu ya. Berakting, ketemunya sama ya itu tadi Fedi, Manda, kayak udah aktor dan aktris papan atas sebenarnya. Aduh gimana ya, takut lupa, aku bener-bener takut, kalau gue lupa gue harus take mati gue gitu, pasti dia mereka bete sama aku. Untungnya enggak, aman. Jadi bener-bener itu tuh ngafalin gitu deh gitu. Sama Fedi kan senang improve ya di situ tuh, Mbak aku tambahin ya Mbak dialog kamu, jangan dong please gitu. Jadi kayaknya yang bener-bener udah ngafalin ya, aku senewan banget sih. Udah kalau ditanya pengalaman gimana, senewan. Balik lagi senewan, tapi pas udah beres, udah jalanin yang ternyata menyenangkan ya balik ke sini ya gitu. Kalau buat kalian sendiri apa sih artinya untuk ini kan judulnya satu imam dua makmum, itu kan cukup kontroversial gitu. Buat kalian sendiri apa sih, ada pendapat masing-masingnya? Apa ya, satu imam dua makmum memang sebenarnya tricky banget ya. Benar-benar pasti konotasinya orang bakal langsung mikir ini sebuah poligami gitu kan. Awal juga gitu. Kita juga mikirnya ternyata
ternyata tentang poligami lagi ngeri-ngeri sedep gitu ya, tapi ternyata ada pesan lain yang bagus gitu loh, karena pasti banyak banget orang di luar sana yang ngalamin gimana caranya dia udah pernah jadi imam untuk 2 orang istri, yang mana istri pertamanya udah meninggal gitu loh. Jadi menurut aku ini belum ada ya isu ini yang ngangkat. Iya, Karena padahal iya ini kan? konfliknya luar biasa banget sih, gitu. melibatkan banyak banget perasaan. Kebetulan kakakku juga kejadian kemarin waktu COVID, istrinya meninggal, sampai sekarang belum nikah lagi juga. Jadi kebayang sih konfliknya Pak sama orang lain di situ. Mungkin ada orang tua, ada mantan mertua, ada anak, ada teman, terus belum lagi harus selesai sama diri sendiri. Ada yang mengcapture ini jadi sebuah cerita tuh memang brilian banget sih, karena ini memang banyak yang relate, terus melibatkan banyak perasaan banget sih pasti. It's about grief, kedukaan, dimana kita harus move on, menjalani hidup, apalagi kan kita Hidup tahu berjalan terus iya, ya, anak harus sekolah, Betul. ketemu kepala sekolah. ini kan kondisinya adalah seorang bapak yang ditinggal, seorang suami yang ditinggal oleh istrinya, ada anak pula gitu kan, anak itu kan pasti butuh sosok ibu. Nah ini sih, jadi memang soal keluarganya juga kental banget gitu, karena gimana caranya membesarkan anak dengan tanpa sosok ibu dan dengan ada sosok ibu yang baru, lalu juga gimana caranya move on gitu dan menerima cinta yang baru, kayak kan aku mau setia tapi kok kayaknya ini jadi nggak setia nih, nikah lagi, jadi itu sih yang pasti tentang satu imam dua makmum ini. Tapi kalau misalnya digaris mungkin ditarik ke kehidupan, jadi Kak Revalina, kalian kayak gimana rasanya gitu? Apakah yaudah deh Aduh nggak usah dibayangin aja. jangan Masa dibayangin. nenek kan sehidup semati sampai nenek kakek, nggak usah berandai-andai. Ngeri. Jangan Sabar.